Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 48. Syukurlah ia mulai sadar, pikir Luna lega menatap Orion yang membuka matanya. Orion langsung melotot dan menepis tangan Luna yang sedang mengobatinya. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya marah. Luna tersenyum menatap Orion. "Syukurlah kau baik-baik saja." Luna langsung jatuh pingsan di pelukan Orion. Orion langsung memeluknya erat dan menatap keadaan kacau di sekitarnya. "Halo, kalian mendengarku?" sapa seseorang lewat alat komunikasi. "Mama?" Zen langsung menjawab. "Dengarkan aku anak-anak, lakukan apa yang aku perintahkan." Mia berdiam kecil sesaat, lalu kembali berbicara. "Oh, kau yang berambut kuning." "Iya, aku." Ares menunjuk dirinya sendiri. Ia yakin kalau orang itu melihatnya lewat kamera yang terpasang di drone mini milik Glenn yang saat ini terbang di sekitar ruangan. "Benar, kau penyihir kelas atas kan? Cepat buka gerbang teleport ke markas kami. Kau sudah pernah ke sana sebelumnya." "Iya, aku bisa membukanya, tapi di sini bahkan tidak ada jendela," katanya bingung. "Itu masalah gampang. Kau hanya butuh sesuatu yang memantul kan? Dev, tembak." Dev langsung menembaki dan merusak sensor kebakaran yang membuat air keluar dari setiap sisi atap. "Oh, baiklah. Kalian cerdas sekali." Ares menatap genangan air di hadapannya, lalu menggunakan sihirnya untuk membuat gerbang teleport. Mia kembali berbicara. "Orion, kau bawa istrimu pergi dari sana. Zen, bawa Sasi pergi dari sana dan ikuti Orion. Kak Richie dan papamu sudah menunggu di rumah. El, Dev, Cherry dan Mary, bereskan barang-barang kalian. Jangan sampai ada jejak sedikit pun. Dan Glenn, kerja yang bagus." Glenn tersenyum lebar sambil terus menatap layar MacBook-nya. "Sisanya biar kami yang urus. Pulanglah dan istirahatlah." "Zelia, apa yang kau lamunkan? Ayo." Ersin menyayalkan Zelia. "Oh iya, tadi aku sempat melihat tangan Lily bergerak, tapi sepertinya hanya perasaanku saja." "Enggak, kamu benar kak, dia masih hidup kok," kata El dengan santainya. Zelia, Ersi, Elsie, dan Gildes melotot kaget. "Tenang saja, Aunty dan yang lain akan mengurusinya." El kembali tersenyum. Satu-satunya hal yang membuat Luna tersenyum ketika ia membuka matanya adalah wajah Orion yang tepat berada di depan wajahnya. Orion tertidur pulas di sampingnya sambil menggenggam erat tangannya. Luna tidak bisa berhenti tersenyum dan menatapnya lama sekali, sampai-sampai ia tidak sadar kalau Orion telah terbangun. "Mau sampai kapan kau menatapku begitu? Aku terlalu tampan ya?" tanya Orion yang masih memejamkan matanya. Tapi sedetik kemudian, manik matanya menatap Luna. Luna kaget, tapi ia malah tersenyum. "Benar, kau tampan sekali." Wajah Orion seketika memerah, dan ia langsung menutupi wajahnya dengan punggung tangannya. Luna langsung tertawa dan menarik tangan Orion agar ia bisa melihat wajahnya yang memerah. "Aw, manisnya suamiku." "Berhentilah menggodaku." Tanpa pikir panjang, ia langsung memeluk Luna erat. "Sepertinya kita pernah mengalami hal yang mirip seperti ini," gumam Luna di pelukan suaminya. Orion melepaskan pelukannya, lalu menatapnya dalam-dalam. "Ini sama seperti saat aku membawamu ke Gerwish setelah kita terpisah selama 7 tahun. "Oh, benar juga. Aku ingat." "Kau baik-baik saja? Masih ada yang sakit?" kata Orion sambil mengelus-ngelus rambut panjang Luna. Luna mengangguk cepat. "Oh iya, sudah berapa lama aku tidur? Dan di mana ini?" "Baru sehari. Kemarin kau pingsan setelah mengobatiku. Sekarang kita berada di markas bocah-bocah itu. Ingat ya, jangan lakukan itu lagi. Kau tidak boleh menggunakan kekuatanmu saat kau sendiri berada dalam bahaya. Mengerti?" Luna tersenyum dan menggeleng. "Sudah kubilang kan, kalau itu soal dirimu, aku akan melakukan apapun, termasuk mengorbankan nyawaku." Rahang Orion mengeras.
Ia marah, matanya juga berkilat tajam menatap Luna. Dasar keras kepala. Luna mencubit gemas sebelah pipi Orion. Kau mengebaskan sekali sih, kau semakin terlihat tampan saat marah. Dengan cepat, Luna mengecup pipi Orion. Jangan memancingku ya. Orion menatap Luna dalam-dalam lalu menarik tubuh Luna dan menindihnya. Luna tergagap dan memberanikan diri untuk balas menatapnya. Tiba-tiba, pintu kamar mereka terbuka. Zen berjangkit kaget saat melihat adegan Orion yang menindih Luna di atas kasur. Wajahnya langsung memerah seketika. Maaf, silakan lanjutkan, kata Zen lalu cepat-cepat keluar dan membanting pintu. Orion dan Luna juga hanya diam tak sanggup bersuara, berkat Zen yang tiba-tiba masuk dan mengagetkan mereka. Maaf mengganggu pangeran, putri. Zelia menempelkan telinganya di pintu. Masuk saja, kenapa? Suara Luna terdengar dari dalam. Tanyanya saat Zelia membuka pintu dan berdiri di ambang pintu. Mamanya Zen meminta kita untuk makan malam bersama. Zelia menatap sekeliling, mencari-cari keberadaan Orion, tapi ia tidak menemukannya. Kau mencari Orion? Ia sedang mandi. Kami akan menyusul 10 menit lagi. Luna langsung tahu gelagatnya. Zelia menggaruk pipinya sambil tersenyum konyol. Baik putri, kalau begitu aku permisi. Tunggu. Luna menghentikan Zelia ketika ingin menutup pintu. Elsie di mana? Ia sudah kembali ke Gerwis bersama yang lainnya. Luna mengerutkan keningnya. Lainnya? Siapa maksudmu? Maksudku bersama Ersi, Paman Gilbes, Pangeran Ares, Pangeran Rindo, dan juga Fizi. Oh, mereka sudah pergi ya. Bagaimana dengan Indri? Mendengar nama kekasihnya, tanpa sadar, Zelia tersenyum. Ia masih berada di sini. Luna mengangguk mengerti dan membiarkan Zelia pergi. Siapa? Orion keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot perutnya yang sangat menggoda. Dengan santai, ia berjalan ke arah Luna hanya dengan memakai sehelai handuk yang melingkar di pinggangnya, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk yang lain. Luna berdeham, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pipinya sedikit memerah. Orion menyadari gelagat istrinya dan langsung menggodanya. Kenapa? Malu? Orion langsung menunduk, menyajarkan wajahnya dengan Luna. Luna memalingkan wajahnya sambil mengangguk kecil. Padahal kau melihatku begini hampir tiap hari. Kenapa belum terbiasa juga? Kata Orion sambil menatap Luna yang malah melihat ke arah lain. Sudah, cepat pakai bajumu sana. Mereka menunggu kita. Luna langsung menurun pelan dada Orion. Tapi kemudian, Orion malah menangkap tangan Luna dan memeluknya. Terima kasih ya. Aku sudah menjadi suami paling beruntung dan bahagia di dunia ini karena memiliki kamu. Orion tersenyum sambil mendekapnya erat. Maaf, kami terlalu lama ya. Orion langsung duduk di kursi yang tersisa di ruang makan itu bersama Luna. Mia tersenyum. Tidak apa, kami mengerti kok kalau kalian sudah lama tidak bertemu. Dan Zen, biasakanlah ketuk dulu sebelum membuka pintu. Katanya lalu melirik ke arah anak semata wayangnya. Mia mengetahui insiden beberapa jam yang lalu itu karena Zen menceritakannya dengan heboh pada semua orang. Maafkan aku. Zen tertawa sambil mengusap-ngusap lehernya. Silakan makan kak, kita bisa bicara sambil makan. Ajak El pada Orion dan Luna. Jadi, kamu cucunya Nenek Hera? Mia menatap Luna ramah. Benar, Luna ragu untuk memanggil Mia dengan sebutan apa. Panggil saja Auntie, mereka memanggilku begitu. Luna tersenyum kaku. Oh iya, baiklah. Orion menatap satu persatu wajah baru yang belum pernah ia lihat mengelilingi meja makan. Mereka itu orang tua kami, bisik Dev yang duduk di sebelah kiri Orion. Kami anggota SA dan namaku Kevin, papanya Mary. Nenek Hera sudah membantu kami dulu, jadi sudah sewajarnya kalau kami dan anak-anak kami membantu kalian. Kata seseorang laki-laki bermata sipit. Dulu Lily juga hampir membunuhku.
Itu suara seorang laki-laki yang berada di sebelah Mia, yang tak lain adalah suaminya dan juga papanya Zen, Aldo. Indri mengerutkan dahinya. Maaf, Bapak itu Pak Aldo, si pengacara terkenal itu ya? Aldo tersenyum. Apakah namaku seterkenal itu? Zelia langsung menyenggol lengan Indri dan memberinya isyarat untuk diam. Sasi bagaimana? Kamu baik-baik saja? Luna menatap Sasi yang berada di kursi paling ujung. Iya kak, baik-baik saja. Harusnya aku yang bertanya. Kemarin Lili sempat menyayat lengan kakak untuk mengambil darahmu kan? Sasi menatap Luna dengan ragu dan khawatir. Orion menaruh sendoknya dengan terburu-buru dan langsung memeriksa lengan Luna. Lengan yang kanan kak. Sasi memberitahu ketika Orion memeriksa lengan kiri Luna. Dengan cepat, Orion langsung menangkap lengan kanan Luna dan langsung memeriksanya. Luna meringis pelan saat lukanya tersenggol lengan bajunya. Orion menatap Luna tajam. Terlihat ia sangat marah. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Luna melirik ke arah Mia dan yang lainnya, tidak berani menatap Orion. Luna hanya meminta maaf dengan pelan, lalu menarik tangannya perlahan dari genggaman Orion dan kembali meneruskan makannya. Biar ku bantu mengobatinya nanti. El mencoba mencairkan suasana, tapi tidak berhasil. Akhirnya semua orang makan dalam diam sampai selesai. Bahkan Mary yang biasanya sangat berisik, kali itu dia hanya diam seperti gadis normal pada umumnya. Jadi, kalian akan kembali ke Gerwish. Zen bersama anggota Guardian Kids lainnya menatap Orion, Luna dan Indri yang bersiap untuk pulang. Sedangkan Zelia masih berkonsentrasi untuk mengubah cermin di depannya menjadi gerbang teleport. Tidak, kami harus menyelesaikan kuliah kami dulu di sini, jawab Luna ramah. Tentu saja itu tidak boleh terjadi. Aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkanku sendiri. Protes Indri cepat, membuat Zelia terkekeh geli lalu mengacak-acak rambutnya dengan gemas. Luna kaget saat melirik ke arah Jerry. Jari yang dilirik hanya menaikkan sebelah alisnya, tidak mengerti kenapa Luna menatapnya. Kenapa? Orion mulai kesal karena Luna terus-menerus menatap Jerry. Luna kemudian melotot kaget dan mengedipkan matanya berkali-kali. Aku baru sadar kalau dia ini mirip seseorang. Mary terkekeh sombong, lalu bergelayut manja di lengan Jerry. Aku tahu siapa yang kakak maksud. Benar kan? Kau juga sependapat denganku kan? Luna beralih menatap Mary dengan semangat dan menggebu-gebu. Benar kak, dia memang mirip Ji Chang-wook. Mary tersenyum lebar dengan mata berbinar-binar. Ji siapa? Ji Sang-wook. Orion memincingkan kepalanya. Ji Chang-wook. Eja Luna memperjelas. Memangnya dia siapa? Balas Orion sewot. Calon suami idamanku tadinya, jawab Luna dengan enteng. Orion langsung menatap Luna tidak suka. Ia cemburu dan kesal. Dia artis Korea, kak. Kau telah cemburu dengan seseorang yang bahkan tidak tahu kalau kau hidup di dunia ini. Menggelikan. Ralat Cherry. Kata-kata yang bagus, Jer. Tawa Zen meledak saat itu juga, membuat Orion menghela napas lega sekaligus malu. Sudahlah, ayo kita pulang. Orion langsung menarik tangan istrinya ke arah cermin, tapi sesaat kemudian kembali berbalik. Terima kasih ya anak-anak atas segalanya. Kalian sangat hebat. Berkat kalian, aku berhasil mendapatkannya lagi. Katanya lalu tersenyum tulus, dan kemudian masuk ke gerbang teleport diikuti Luna, Indri, dan Zelia. Kak Orion barusan tersenyum. Zen melongok kaget sepeninggalnya mereka. Baru kali ini ia tersenyum, sangat tampan pula. Puji Mary yang membuat Cherry mencitakan kepalanya. Pangeran, seseorang datang untuk menemuimu. Lapor Zelia pada Orion yang duduk malas sambil menonton TV di ruang keluarga. Siapa? Kian. Dia datang untuk meminta maaf. Zelia menunggu respon dari Orion yang tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Suruh dia masuk. Luna tiba-tiba muncul dari arah kamarnya. Orion melirik ke arah Luna, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kenapa diam saja? Kau tidak mau memaafkannya? Tegur Luna menyentuh bahu Orion.
Bukan, aku hanya berpikir. Barusan Zen menelponku. Zen bilang Lily belum mati, tapi dia sudah tidak bisa menggunakan sihirnya lagi. Menurutmu, apa yang mereka lakukan sehingga Lily jadi begitu? Orion menautkan jari-jari tangannya sambil berpikir. Luna menggeleng, menandakan ia juga tidak tahu apapun. Ayo ke ruang tamu, mereka pasti sudah menunggu. Ajak Luna berdiri dan menarik tangan Orion. Ketika Luna dan Orion datang, Kian berserta adiknya Kinan langsung berdiri. Seru Kinan kaget sambil menunjuk ke arah Luna dan Orion. Kian langsung menarik tangan adiknya yang dengan tidak sopannya menunjuk wajah Luna. Mereka yang telah menyelamatkanmu, sopanlah sedikit, dan mereka juga pemilik utama di NO. Jadi papa itu bawahannya mereka? Kinan melotot kaget sambil menutup mulutnya dengan tangannya, tidak percaya dengan apa yang barusan saja didengarnya. DMO bukanlah hanya sebuah organisasi, tapi juga sebuah perusahaan besar yang telah dibentuk dan diketuai oleh orang-orang yang sama, yaitu Hera. Maafkan kami, Pangeran. Aku meminta pengampunanmu karena sebelumnya aku mengkhianati kalian demi nyawa adikku yang bodoh ini. Dan juga terima kasih karena kalian telah menyelamatkannya. Kian berlutut bersama adiknya sambil menunduk dalam-dalam menunjukkan rasa penyesalannya. Mulut Kinan sudah gatal ingin bertanya pada kakaknya mengapa ia memanggil Orion dengan pangeran. Hei, jangan begitu Kian, berdirilah. Aku sangat risih melihat kalian begitu. Luna menarik Kian dan Kinan agar berdiri dan duduk kembali di atas sofa. Kinan menatap Luna dengan tatapan benci. Apa-apaan kau? Kau pikir kau siapa? Menyebalkan sekali. Keluhnya menghentakkan kaki. Kinan! Bentak kakaknya melengking. Aku siapa? Aku cucunya Nenek Hera, pemilik utama dari DMO Group. Dan ini Orion suamiku. Kau bahkan tak tahu dari mana kami berasal kan? Kenapa kau memiliki adik sepertinya sih Kian? Padahal kau begitu baik dan sopan. Tapi kenapa adikmu begitu? Kau yakin dia benar-benar adikmu? Balas Luna mulai emosi. Luna berkata sinis. Ia masih sakit hati dengan perbuatan Kinan dulu saat menguncinya di kamar mandi. Maaf Putri. Kian menundukkan kepalanya. Kian, aku akan memaafkanmu, tapi dengan syarat, pindahkan adikmu ini ke kampus lain. Aku tidak ingin melihat wajahnya selama aku berkuliah di sana bersama Luna. Yang jelas, jangan biarkan ia muncul di hadapan kami lagi. Ini harus menjadi terakhir kalinya kau membawanya untuk menemui kami. Orion menatap tajam ke arah Kinan. Baik, Pangeran. Kian semakin tidak enak karena kelakuan adiknya. Oh iya, jangan pernah ganggu suamiku lagi, atau kau akan merasakan akibatnya. Luna terus menatap Kinan dengan tersenyum sinis, dan juga tatapan tajamnya yang membuat Kinan merinding untuk beberapa saat. Tanpa Luna sadari, Orion tersenyum senang mendengar ucapannya pada Kinan. Dia cemburu, gumam Orion sambil menyembunyikan senyumannya. Luna menghela napas lega sambil membanting tubuhnya ke kasur. Akhirnya semua masalah ini selesai, katanya tersenyum sambil memejamkan matanya. Aku mengantuk, ayo tidur. Orion ikut berbaring di kasur lalu memeluknya. Orion menatap Luna yang mencoba untuk memejamkan matanya. Jadi, kapan kita mau punya anak? Pertanyaan itu membuat Luna langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap suaminya kaget. Tentu saja tunggu sampai kita lulus kuliah. Hah? Kau serius? Itu kan lama sekali. Protesnya tidak setuju. Luna tersenyum dan kembali memejamkan matanya sambil berkata, kau tidak bisa protes, yang hamil kan aku, bukan kau. Tapi kan, belum sempat Orion menyelesaikan kalimatnya, Luna sudah menenggelamkan kepalanya ke dada bidang milik Orion yang membuatnya langsung terdiam dan balas memeluk istrinya. Iya, baiklah, terserah padamu, kata Orion akhirnya, lalu mencium keningnya. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena KC siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.